Tadi saya berhenti dulu kan, ada 3 menit. Apa kabar semuanya? Oke, tengok ini. Ini pasti dari Sumatera, tengok. Nanti insya Allah ada waktu kita sampai puas foto-foto. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Presiden, PDA, Roni, Kadir, dan semua pengurus PDA dari seluruh Indonesia. Tadi ketemu beberapa ketuanya dari Sumatera Utara, dari Solo dan sampai seluruh Indonesia, dan yang paling saya cintai para wirausaha tangguh seluruh Indonesia. Ini mungkin saya harus berikan acungan jempol, 2 jempol untuk penyelenggaraan kali ini, karena tiap tahun saya tidak pernah miss acara Pesta Wirausaha, dan tahun ini kelihatan yang paling jeren dan paling ekstrim dan paling meriah. Salut untuk media, dan selalu insya Allah kalau waktu cocok saya tidak pernah absen kalau diundang oleh komunitas yang paling saya banggakan, yaitu komunitas tangan biasa. Hari ini tentunya hari yang berbahagia karena kita bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpul dan sama-sama sharing. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita melihat, memandang, bagaimana kita juga mempercayai bahwa masa depan perekonomian Indonesia itu adalah Indonesia emas di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, judul menyongsong Indonesia emas itu adalah topik yang sangat relevan. Karena kalau saya lihat bahwa berdasarkan studi daripada McKinsey tahun 2030, Indonesia akan masuk menjadi ekonomi nomor 7 terbesar di dunia. Indonesia yang sekarang perekonomiannya sudah nomor 15 terbesar dunia dengan produk domestik bruto sekitar 1 triliun, akan loncat menjadi ekonomi nomor 10 terbesar di dunia di tahun 2020 dan akan masuk ke 7 besar perekonomian di dunia di tahun 2030, melewati Inggris, melewati Belanda, dan melewati Jepang, 3 negara yang pernah menjajah di Indonesia. Ini adalah suatu prestasi yang kita perlu syukuri. Tapi Indonesia maju itu perekonomiannya tidak akan sempurna kalau tidak diisi oleh pahlawan-pahlawan ekonomi daripada wirausaha-wirausaha yang lahir, dan saya yakin wirausaha-wirausaha yang akan berjuang dan akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia itu adalah wirausaha yang telah hadir hari ini di Pesta Wirausaha 2013. Dan di sini saya ingin sedikit sharing, terus nanti mungkin ada tanya jawab yang dipandu oleh Ibu Cantik. Saya ingin sedikit sharing mengenai pola pikir entrepreneur. Sebagai seorang entrepreneur yang lahir secara kecelakaan, tadi dibaca sedikit resume saya atau CV saya tidak memiliki kesempatan seperti bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan teman-teman di sini yang mendesain dirinya untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya betul-betul tiba-tiba di PHK secara mendadak di tahun 1997, banting setir karena waktu itu kalau saya melamar lagi menjadi cari pekerjaan di tahun 1997, keadaan Indonesia masih morat-marit. Kalau saya melamar di 10 perusahaan, mungkin ditolak oleh 20 perusahaan. Saking keadaan ekonomi Indonesia itu begitu keadaannya tidak memungkinkan. Akhirnya saya memulai usaha saya sebagai seorang penasihat keuangan, karena memang keahlian saya belajarnya di bidang investasi dan keuangan. Dan akhirnya perusahaan
perusahaan yang didirikan tahun 1997, DTD Capital Advisors, berangkat dari 3 orang teman-teman SMA, hari ini sudah mampu mempekerjakan sekitar 25.000 karyawan di seluruh Indonesia. Ini merupakan suatu buat kami adalah catatan dan buat kami juga adalah tantangan. Karena dalam 17 tahun kami berkembang, kami melihat bahwa ekonomi Indonesia terus meningkat. Tapi pertanyaannya dan tantangannya, apakah kita masih bisa relevan di tahun 2020 atau tahun 2030? Pertanyaannya, apakah Rekapital dan Saratoga itu akan masih memiliki posisi yang sama di tahun 2020, 8 tahun dari sekarang, tahun 2030, 18 tahun dari sekarang. 1,8 triliun dolar pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan diisi oleh budi-budi dari beberapa sektor. Dan sektor yang pilar yang paling sangat berkesan adalah pilar konsumer dan konsumer produk dan jasa. Nah, oleh karena itu saya lihat banyak sekali teman-teman di sini yang usahanya bergerak di bidang konsumer. Nah, ini yang harus kita yakini bahwa pilar ekonomi Indonesia ke depan itu adalah di bidang consumer products dan services. Sudah tidak lagi kita mengandalkan sumber daya alam. Indonesia memang dikaruniai begitu banyak sumber daya alam. Tapi era kita mengekspor sumber daya alam kita sudah lewat. Kita harus mampu mengolahnya untuk konsumer atau untuk pasar dari Indonesia. Nah, itu butuh pola pikir daripada entrepreneur Indonesia yang tangguh. Nah, hari ini kita akan sedikit belajar dari beberapa tokoh-tokoh ini yang nanti saya akan share. Saya percaya bahwa semuanya itu diawali dengan niat. Dan kalau niat kita niat yang baik dan niat yang visinya jauh, insya Allah usaha kita apapun yang kita lakukan akan mampu menghasilkan suatu prestasi yang baik. Ini ada 4 tokoh di sini yang saya akan share, dan tentunya semuanya juga tahu bahwa inamal amalu niat. Semua berawal dari niat. Nah, kita cek dari 4 tokoh yang sangat-sangat sentral ini, apakah quote mereka atau inspirasi mereka atau pandangan mereka dalam usaha-usaha mereka. Siapa yang tidak kenal dengan Larry Page? Ini adalah co-founder daripada Google. Google sekarang perusahaan yang market cap atau kapitalisasi pasarnya 280 miliar dolar. Kurang lebih 30% daripada perekonomian Indonesia oleh satu perusahaan. Nah, dia menyatakan bahwa dia mendirikan Google itu tidak pernah, selalu dia garis bawahi, tidak pernah berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi. Tidak pernah berkaitan dengan motivasinya adalah uang. Motivasinya dia adalah bagaimana memecahkan solusi. Dan solusi yang Google hadirkan adalah solusi bagaimana kita bisa mendapatkan situs dengan mudah. Jadi kalau dia bercerita bahwa kalau motivasinya uang, waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu Google ditawar dengan harga 100 juta dolar. Dia mungkin sudah terjual. Tapi hari ini, karena dia motivasinya bukan uang, dan setelah menjual perusahaannya dia tenang-tenang di pantai, seperti di sini dia bilang bahwa dia akan retire dan ended up on the beach, akan ada di pantai. Dia tidak melakukan itu. Tapi dari Page terus berusaha, akhirnya perusahaan ini sekarang dinilai lebih dari 28.000 kali daripada nilai yang ditawar 10 tahun yang lalu. Jadi ini adalah motivasi. Waktu saya mulai usaha, motivasi saya survive. Saya ingin survive dan ingin menghadirkan solusi keuangan terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia di tahun 97 yang kesulitan menghadapi krisis ekonomi. Juga motivasinya bukan uang, tapi motivasinya menghadirkan solusi. Jadi melangkah bisnis kita sendiri, apakah niat kita mendirikan usaha itu uang atau menciptakan solusi atau menciptakan suatu terobosan. Ini adalah pelajaran pertama yang kita belajar dari Andy Lerner, seorang pendiri daripada Cisco Systems, dia melihat jauh ke depan
bahwa dalam pertumbuhan internet yang begitu cepatnya, networking gear atau peralatan-peralatan networking itu sangat diperlukan. Jadi sebagai sama bahwa niatnya pendidikan Cisco bukan karena uang. Dan buat dia lebih keras lagi bahwa motivasi dia pendidikan Cisco itu betul-betul ingin menciptakan solusi dalam berinternet dengan mudah, menciptakan sistem network yang bagus. Nah kalau itu dia mengatakan bahwa kalau saya melakukan ini menjadi uang, saya tidak mau melihat diri saya ditempatkan dengan setiap hari. Itu adalah Handler yang sekarang perusahaan Cisco adalah perusahaan yang sangat dibutuhkan dalam bisnis kita. Kita ada di komunitas TDI, mayoritas jualan itu melalui online, tanpa networking gear daripada Cisco System, saya tidak bisa menjalankan usaha kita. Berikutnya, Dr. Herbert Boyer. Ini adalah salah seorang pendiri daripada Genentech. Genentech adalah perusahaan bioteknologi terbesar di dunia. Yang dia inginkan adalah mencari solusi dan melakukan research terhadap permasalahan kesehatan. Dia ingin menciptakan sebuah perusahaan yang sekarang market kapitalisasinya terbesar, malah bisa memiliki perusahaan-perusahaan obat seperti Pfizer, seperti Merck dan lainnya. Nah ini adalah niat dia menciptakan Genentech adalah ingin melakukan research yang akan menghadirkan solusi-solusi, menghadirkan obat-obatan atau menghadirkan formula yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh industri kesehatan. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah industri. Waktu saya mulai Rekapital dan tahun 98 Saratoga, saya juga berniat untuk menciptakan solusi. Saya tidak sadar bahwa 15 tahun berikutnya industri private equity telah hadir di Indonesia karena yang saya menjalankan itu tahun 1998. Industri private equity di Indonesia sekarang begitu mahal. Semua orang melihat Indonesia bahwa Indonesia ini adalah primadona dari dunia investasi dunia pada saat ini. Semua mata memandang Indonesia. Indonesia emas itu akan menjadi kenyataan karena Indonesia mampu menghadirkan dua pilar yang sangat-sangat relevan dalam perekonomian dunia. Satu, pasar. Indonesia pasar yang kuat, 240 juta orang yang terus bertumbuh dan terus berkonsumsi. Nomor dua, pasar Indonesia itu pasar yang sangat-sangat muda. 50% daripada populasi Indonesia di bawah umur 29 tahun. Artinya apa? Bahwa kita mampu menghadirkan pasar yang produktif sampai tahun 2030 yang disebut sebagai demographic dividend. Nah, Genentech ini merupakan salah satu inspirasi bagi kita bahwa dengan kita memulai sesuatu ternyata industri lain. Nah, apakah teman-teman yang tergabung dalam SK Wirausaha di sini kemudian melakukan suatu terobosan? Kita lihat nanti 5-10 tahun lagi. Tidak pernah kita melakukan sesuatu yang instan. Pengusaha itu tidak lahir daripada sesuatu yang instan. Selalu ada kegagalan, selalu ada cobaan, selalu ada usaha yang bangkrut. Kuncinya adalah tidak pernah putus asa, karena kegagalan itu adalah kata mencapai kesuksesan. Saya percaya. Berikutnya, ini tokoh Indonesia kemarin tahun lalu datang ke Indonesia, saya kesempatan makan malam dengan beliau, namanya Sehat Sutarja sama keluarganya. Dia menciptakan Marvel Technology, dan Marvel ini sekarang adalah perusahaan salah satu yang terbesar di Amerika. Dia juga tidak pernah mengira apa yang dia mungkin bisa menjadi bisnis. Dia juga tidak mengira seorang Indonesia yang dianggap remeh di negara lain ternyata mampu menghasilkan 260 paten dan masuk menjadi Junior Achievement Business Hall of Fame pada tahun 1998. Jadi kita lihat bahwa ternyata seorang Sehat Sutarja lahir dan besar di Indonesia, berangkat ke Amerika. Tapi kalau dia memiliki suatu niat mendirikan Marvel untuk menciptakan solusi dari segi bagaimana menciptakan microchip yang mampu menghasilkan komputer secara cepat, itu dia bisa meningkatkan tentunya pendapatan daripada Marvel, dan sekarang Marvel menjadi perusahaan besar dan Sehat Sutarja orang yang sangat disegani di bidang teknologi. Jadi quote daripada Henry Ford ini mampu
teman-teman di sini bahwa yang kita tuju, yang kita inspirasikan, yang kita harus coba aspirasikan adalah kalau kita mengaspirasinya adalah uang, kita tidak akan mampu mencapai. Tapi kalau real security atau aset yang kita ingin miliki adalah knowledge, experience, dan ability. 3, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Ini yang harus kita jalani. Waktu salah satu mentor saya, Pak William Suryadaya, mendidik saya dengan catur dharmanya, buku baru keluar tahun lalu, Man of Money. Dia mendirikan Astra bukan untuk menjadi orang terkaya nomor 2 di Indonesia, tapi dia selalu menyampaikan bahwa Astra harus menjadi assets of the nation, harus menjadi aset daripada bangsa. Nah, itu harus menjadi landasan daripada kita, mindset daripada kita ke depan, dan niat kita dalam memulai usaha kita. Kita punya usaha mungkin dari yang kecil, kuliner, sampai garment, sampai seperti beberapa teman-teman di sini online. Nggak apa-apa usaha kita kecil, tapi kalau kita memiliki visi yang besar, kita memiliki niat yang tulus dan ikhlas, insya Allah kita memiliki kemampuan untuk menghasilkan industri dimanapun kita berada. Ini ada beberapa problem solver yang saya ingin sharing. Ada satu teman saya katanya juga ada di sini, Mas Keke. Kalau Mas Keke hidup ada di sini bukan itu. Mas Keke ini juga inspirasi saya, nanti saya cerita tentang beliau, dan kayaknya layak juga untuk difoto-foto nanti teman-teman dari seluruh Indonesia. Ini mereka adalah problem solver yang mampu mencari masalah dan menciptakan solusi. Andrew Carnegie ini kembali kita ke tahun 1800. Apa yang dia rasakan sebagai masalah? Yang dia selalu lihat sebagai masalah, jembatan setiap dibangun dalam 10 tahun itu tutup, atau kalau di gempa bumi selalu rusak. Akhirnya dia bilang dia harus mencari solusi bagaimana menciptakan jembatan yang kokoh. Dia menciptakan jembatan yang kokoh dengan solusi bahwa jembatan itu dibangun dari besi baja. Dari besi baja itu dia ciptakan industri, Carnegie Steel dan US. Satu dari 4 jembatan selalu roboh sebelumnya, tapi setidaknya itu Carnegie menghasilkan solusi menciptakan jembatan dari baja. Akhirnya sekarang dia menjadi orang pertama yang membuat baja untuk konstruksi bangunan, dan sekarang kita lihat 250 tahun setelah penemuan beliau sampai sekarang seluruh jembatan menggunakan konstruksi baja. Ini yang dihasilkan oleh Andrew Carnegie, berpikiran jauh sekali ke depan. Sampai hari ini 250 tahun setelah itu namanya tetap dikenal. Berikutnya, ini mungkin terlalu muda buat beberapa rekan-rekan di sini, standar komputer. Tapi di tahun 1970-an, saya masih ingat ada standar komputer. Penemunya adalah Jimmy Threadgill. Jimmy Threadgill ini tentunya kita tidak mengenal sekarang, tapi waktu saat itu dia melihat masalahnya komputer selalu error. Dan di dalam Wall Street, di mana perdagangan saham dan obligasi itu begitu cepatnya, kalau ada satu komputer yang error, itu mengakibatkan banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh para nasabah. Akhirnya, karena dia ingin menciptakan sistem yang tidak error, dia ciptakan tandem. Ini kata-kata beliau bahwa Wall Street Computer selalu error, selalu gagal tiap hari, dan akan ada error dalam memasukkan data. Saya menciptakan dan ingin membuat sebuah komputer baru untuk produksi. Akhirnya tandem dibeli oleh perusahaan komputer yang lain, IBM, dan menjadi sebuah penemuan yang sangat sukses mulai dari tahun 70 sampai sekarang. Sistemnya itu yang masih dipakai di Wall Street pada hari ini. Nah, ini adalah suatu pemikiran yang jauh, 30 tahun ke depan, 34 tahun ke depan setelah penemuan tandem komputer ini, Jimmy Threadgill masih dikenal sebagai seorang yang menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang ada. Siapa yang tidak kenal tadi partnernya Larry Page. Hari ini adalah kita bicara sekarang tentang Sergey Brin, dua manusia yang menciptakan Google.
dan sekarang sudah menjadi default daripada setiap laptop kita atau setiap komputer kita keluar dulu. Yang dia hadirkan adalah solusi karena setelah internet itu berkembang, begitu lama kita gunakan setiap hari, menit, bahkan jam untuk mencari suatu situs sesuai dengan keinginan kita. Karena sulitnya menemukan situs tersebut, Google dilahirkan mencari suatu solusi supaya kita lebih efisien dalam mengerjakan tugas kita, mengerjakan research kita. Dan dia mendevelop sistem yang begitu mudah dan begitu user friendly, dan pada saat yang sama begitu sangat efisiennya dalam segi memberikan iklan atau advertising. Nah, ini useful information bagaimana informasi itu dikelola. Apa sih produknya? Tidak ada, tapi cara mengerjakan inovasi mengerjakan sesuatu. Dan Pak Ketua pinjam lagi kan Pak Ketua menghadirkan ide itu. Seluruh daripada pengusaha yang bergerak di bidang UKM selalu saya tanya yang bergerak di bidang online. Salah satu kesulitan yang dihadapi adalah bagaimana menerima pembayaran secara online. Mas Keke memiliki visi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya terinspirasi Mas Keke dengan ide itu dapat menerima pembayaran dari kartu debit ke kartu kredit dari 150. Bukan untuk Mas Keke. Jadi para UKM yang selama ini menghadapi problem bisa mendapatkan solusi. Dan ini kita lihat bahwa dengan pemikiran yang sederhana memecahkan suatu solusi yang dihadapi oleh UKM, mudah-mudahan ide jadi sekalian promosi juga untuk ide buat Mas Keke. Mudah-mudahan semuanya bisa terbantukan usahanya, dan mudah-mudahan pada suatu saat Mas Keke bisa tenang daripada Larry Page dan Sergey Brin Google. Amin. Nah, ini kuncinya di sini, menjembatani permasalahan dan solusi. Dan seorang entrepreneur itu kerjanya mencari solusi-solusi pada permasalahan yang ada dan menciptakan solusi. Dengan kehadiran daripada solusi tersebut, kita akhirnya memudahkan pada masyarakat dan berdampak positif pada komunitas kita. Ini adalah suatu jawaban terhadap bangsa yang terus berkembang dan terus lebih sejahtera. Saya bermimpi pada satu saat Indonesia yang punya 240 juta rakyatnya menghasilkan brand-brand yang mampu bersaing di pasar global. Kalau sekarang kita melihat mendarat di Jakarta, yang pertama kita lihat adalah McDonald's, Kentucky Fried Chicken. Saya bermimpi dalam 10-15 tahun ke depan, begitu saya mendarat di London dan di Hong Kong, yang akan saya lihat adalah brand-brand Indonesia. Kayak goreng Kentucky, gudeg Bukitro, atau gudeg Yuju, atau teman-teman di sini atau Sumberma Coffee, alasan daripada Starbucks itu. Tidak salahnya Indonesia mampu sebagai bangsa yang besar menghasilkan perusahaan-perusahaan besar, menghasilkan juga suatu brand yang mampu bersaing di pasar global. Ini adalah kunci daripada kesuksesan bangsa kita. Jangan hanya kita menghasilkan sumber daya alam tanpa mampu bisa mengolah. Jangan hanya kita menghasilkan pohon kakao, tapi kita mengkonsumsi gajah coklat. Sudah saatnya coklat dengan aroma Indonesia, dengan karakteristik Indonesia seperti saya pernah terima suoman itu sudah saatnya mereka juga bersaing dan mampu dijual di sangkal-sangkal industri di London, di New York maupun di Abu Dhabi dan lain-lain. Ini adalah saatnya kita, dan di sini lahir brand-brand seperti ini di pesta wirausaha 2013. 15 tahun dari sekarang kita akan melihat apa yang kita kerjakan sekarang di Jakarta International Expo Kemayoran 2013. Brand-brand apa yang dipandang di Expo ini? Saya janji sama Presiden Media tadi setelah ini saya akan catat brand-brand apa yang ada di sini. Karena saya yakin 15 tahun lagi brand-brand tersebut akan mampu bersaing, mampu mengangkat posisi Indonesia dan mampu menyongsong Indonesia. Kuncinya adalah 4 etos kerja keras yang selalu saya share. Pertama adalah kerja keras. Kita sebagai seorang entrepreneur tidak boleh
hanya menunggu, tidak pernah menjemput bola. Kita harus kerja keras. Kita harus memberikan 100% usaha kita pada setiap kesempatan. Kerja keras itu adalah merupakan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan begitu banyak rezeki dan begitu banyak karunia kepada kita. Kalau kita tidak bekerja keras, kita tidak mengapresiasi atau tidak bersyukur terhadap karunia. Etos kerja keras kedua adalah kerja cerdas. Tidak cukup sekarang hanya kerja keras, kita harus mampu menggunakan teknologi, mampu menggunakan inovasi, mampu menggunakan kreativitas, sehingga kita mampu menghadirkan pekerjaan yang dikerjakan dengan kecerdasan kita. Kerja keras layak harus kita terus dukung supaya kita mampu lebih bisa bersaing dengan usaha-usaha maupun produk-produk yang telah hadir atau telah hadir duluan daripada kita. Etos kerjaan yang ketiga adalah kerja tuntas. Kita hadir di sini banyak sekali dari teman-teman bahwa kerja itu kalau setengah-setengah tidak mampu mencapai hasil yang maksimal. Kita lupa kadang-kadang kalau bermain sepak bola itu ujungnya adalah menciptakan gol. Kita banyak asik ya menyimpan, mengoper, bertahan, tapi tidak menuntaskan tugas yang diberikan kepada kita. Kerja tuntas adalah etos kerja as yang ketiga. Dan terakhir, ini yang paling sulit dan selalu saya ingatkan diri saya sendiri dan masih belajar sampai saat ini adalah kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu bentuk daripada submission kita, bentuk penerimaan kita bahwa man produces, God disposes. Kita berusaha, tapi Allah yang akan menentukan. Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menentukan hasilnya. Jadi dengan kerja ikhlas kita mampu menerima kegagalan, mampu mengklasifikasi bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Saya berharap kehadiran saya hari ini bisa menginspirasi teman-teman di sini. Mari kita berusaha terus, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Sukses Pesta Wirausaha 2013. Maju menyongsong Indonesia Emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanjiro, dan saya saatnya kita membuka sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Oke, kita punya waktu sekitar 30 menit ke depan dan kita